Yo guys, kembali lagi di channel Dewa Parley. Di sini kita akan membahas review tentang pertandingan semalam. Nah, pertandingan semalam Liga Champion, Leipzig versus MCT skornya 1-2 guys. 1-2 kita tahan, 2-1. Sorry. MCT kalah ya. MCT kalah 2-1. Kita ambil Leipzig. JP, jackpot. Skor over undernya 23/4, kita benar. Mantap ya. Untuk AC Milan lawan Liverpool, skornya 1-2, Liverpool menang. Ternyata kita meleset guys. Di sini kita pilihnya Liverpool. Kita pilihnya AC Milan. Kita ambil AC Milan, ternyata kalah guys. Kalah AC Milan. Over undernya 1-2, 23/4. Betul guys. Over lagi. Jadi udah 3 benar ya. 1, 2, 3, 1 kalah. Real Madrid versus Inter Milan. Kita ambilnya sih kemarin condongnya ke Inter. Kalau misalnya posisinya lek-lekan, ternyata kalah Inter Milan. Terus overnya juga kalah. Jadi imbang lah ya guys ya. Posisinya benar di MCT JP, over under JP juga. Liverpool 1 menang 1 kalah. Real Madrid kalah guys. Ternyata skornya under 2-0. Oke guys, kita buka langsung posisinya pertandingan nanti malam guys. 8 Desember 2021 guys. Malam ini kita bahas Liga Champion 3 pertandingan. Atalanta versus Villarreal, Wolfsburg versus Lille, Bayern Munchen versus Barca, big match. Oke guys, kita bahas Atalanta versus Villarreal dulu guys. Antara Atalanta versus Villarreal. Oke, kita bahas Atalanta versus Villarreal. Pertandingan ini juga merupakan pertandingan hidup mati antara kedua tim. Kedua tim antara Atalanta wakil dari Italia dan Villarreal wakil dari Spanyol. Untuk memperebutkan tiket 16 besar Liga Champion, dua-duanya masih punya kesempatan guys. Kalau misalkan Atalanta menang, dia bisa menyalip Villarreal di peringkat 2. Sekarang Villarreal di peringkat 2 nih. Nah, si Atalantanya peringkat 3. Posisi poin selisihnya 2 poin. Dengan keunggulan Villarreal 2 poin. Kalau Atalanta menang, maka Villarreal tersalip di posisi kedua. Menurut data, Atalanta versus Villarreal baru bertemu 1 kali. Itu pun ketemunya di Liga Champions ini guys, September kemarin di kandang Villarreal dengan hasil skor 2-2. Mereka sih jual beli gol ya sebenarnya ya, sama-sama bagus sih serangannya berdua ini ya. Makanya untuk di kandang Atalanta ini sekarang lebih diunggulkan nih karena di kandang Atalanta. Tapi kalau dilihat dari statistik, mereka nih imbang-imbang. Villarreal ini langganan Eropa banget nih, tim langganan Eropa. Cuman di sini Dewa Parley memprediksi sih bakal lebih condong ke Atalanta ya. Ambil Atalanta 3/4. Terus ini gue yakin si over 23/4. Gue yakin over. Terus ambil Atalanta 3/4 karena ini bermain di Atalanta di kandang Italia. Gue lebih mencondongkan Atalanta walaupun sebenarnya pertandingannya imbang-imbang aja sih. Tapi gue punya feeling nih Atalanta bisa lah ambil 1-0 atau 2-0. Selisih 1 gol bisa jadi sih. Oke ya. Ini kalau misal mau ambil aman sebenarnya 23/4. Cuman kalau mau oddsnya ambil gede bisa ambil 3 bola guys. Oke. Kita bahas tentang Wolfsburg versus Villarreal. Nah, Wolfsburg Villarreal ini termasuk salah satu grup yang 4 timnya masih punya peluang untuk lolos ke 16 besar. Lucunya dalam grup ini 4-4-nya ini poinnya bedanya 1 poin semua nih. 8, 7, 6, 5. Wolfsburg di peringkat terakhir 5 poin. Lille di peringkat 1 poinnya 8. Poin beda cuma 3 poin aja. Oke. Wakil dari Jerman Wolfsburg ini melawan versus dari wakil dari Prancis. Sebenarnya dua tim ini nggak bagus-bagus banget juga di liga masing-masingnya.
Wolfsburg sendiri tercatat masih di peringkat 8 di Bundesliga, sedangkan Lille malah tambah jauh peringkat 11. Jadi performa mereka ini nggak dibilang bagus banget sih, nggak. Cuma di Liga Champions masih berpeluang untuk 16 besar. Mungkin kalau gua lihat sih dua-duanya memang fokus ke Eropa untuk lolos ke 16 besar. Itu sih menurut gua. Jadi pertandingan ini Wolfsburg versus Lille di September lalu, Lille itu skornya 0-0 lawan Wolfsburg. Nah, ini sekarang main di kandang Wolfsburg nih di Liga Jerman. Wolfsburg sih mungkin berkesempatan ya berpeluang untuk mendapatkan 3 poin karena main di kandang sendiri, tapi bola itu bulat, guys. Nggak bisa menjamin bahwa main di kandang selalu menang. Nah, kalau lihat dari posisi puranya, bettingannya, Lille ini dapat seperempat, guys, seperempat. Dan gue lihat ini kayaknya imbang-imbang juga sih, nggak terlalu jauh sih. Gue sih feeling gue ambil Lille, terus gue main under. Ambil under aja ini, under 2,5. Nih untuk pertandingan ini. Oke guys. Oke guys, untuk berikutnya kita akan membahas tentang big match Bayern Munchen versus Barca. Bayern Munchen ini udah posisinya udah aman banget ya, udah peringkat 1. Terus Barca ini peringkat 2 dengan kedudukan 8 poin. Barca menang pun nggak bisa menyalip Bayern Munchen karena poinnya udah belasan sih ini Bayern Munchen. Jadi Bayern Munchen ini sudah dipastikan lolos ke 16 besar dengan posisi peringkat 1. Sedangkan Barca dengan posisi 7 poin. Sorry guys, 7 poin. Di peringkat 3-nya itu Benfica itu poinnya 5, guys. Seumpama Benfica-nya menang, poinnya jadi 8. Nah, kalau misalkan Bayern Munchen kalah lawan Barca, Barca kalah lawan Bayern Munchen, maka Barca nggak lolos 16 besar. Ini merupakan sebuah kehancuran ya kayaknya buat Barca ya kalau nggak lolos 16 besar ya. Tapi ini juga tergantung dengan posisinya Benfica versus Dinamo Kiev. Kemungkinan besar sih kalau misalkan dilihat dari di atas kertas, Benfica main di kandang sendiri, terus Dinamo Kiev lawannya. Kemungkinan berpeluang 3 poin sangat besar. Nah, Barca walaupun imbang pun melawan Bayern Munchen, poinnya hanya 8 tambah 1 poin. Nah, dengan 1 poin itu, poin Barca sama Benfica, ini kita lihat berasumsi aja ya. Kita hitung-hitungan MTK aja. Barca kalau misalnya poinnya seri dapat 8 poin. Benfica kalau misalkan menang poinnya juga 8. Hanya saja kalau misalkan lihat head to head, ternyata yang lolos nanti Benfica kalau poinnya sama. Jadi Barca ini harus menang untuk mengamankan tiket 16 besar. Nah, untuk menang lawan Bayern Munchen termasuk sih raksasa Bayern Munchen lumayan susah ya. Ini ya kalau gua jadi pelatih Bayern Munchen sih gua bakal cut Barca sih biar dia nggak jadi batu sandungan nanti pas di 16 besar, 8 besar, 4 besar, mana tahu ketemu Barca jadi bumerang buat dia. Kalau gua jadi pelatih Bayern Munchen, gua bakal cut Barca sih dengan permainan terbaik. Hanya saja kan gua bukan pelatih Barca nih. Oke. Di sini kalau lihat dari hitungan MTK memang agak berat buat Barca, kecuali harus menang dia pasti lolos ke 16 besar. Tapi lolos di kandang Bayern Munchen sendiri pun sangat berat. Sedangkan di kandang Barca waktu September kemarin Bayern Munchen menang nih. Bayern Munchen menang di kandang Barca. Barca ini nggak konsisten nih sekarang karena pelatihnya sekarang pelatih baru, jadi masih masa transisi. Kalau dilihat dari statistik Bayern Munchen pun juga termasuk hoki ya menurut gue ya si Barca ini ya, karena Bayern Munchen banyak yang cedera nih pemain-pemain intinya termasuk Gnabry, Kimmich itu sudah termasuk pemain yang sering langganan pemain utama Bayern Munchen. Kalau di Barca sendiri dia nggak bisa menurunkan Aguero karena penyakit asma kemarin ya. Jadi belum pasti dipastikan main. Roberto Pedri juga masih cedera.
Ansu Fati masih diragukan antara bermain atau enggak. Kalau misalnya dipaksakan sih bisa aja. Xavi sih semenjak mengelatih Barca lebih memfokuskan ke tiki taka ya. Dia mencoba untuk membalikkan tiki taka ke Barca lagi. Cuma nggak tahu ya efektif atau enggak ya. Buktinya aja waktu lawan Real Sociedad dia kemarin kalah. Di sini gua coba Barca tahan sebola lah. Barca tahan satu bola. Kalau untuk over undernya gue feeling ini under sih. Under 3,5. Oke, gua di sini Dewa Parlay mencoba ambil Barca tahan satu bola, harap-harap aja seri atau ambil under 3,5. Oke guys, ini merupakan prediksi untuk 8 Desember Liga Champion hari ini. Kalau channel ini dapat membantu kalian sebagai bahan referensi taruhan betting, jangan lupa subscribe, komen, tim-tim apa aja yang ingin kalian prediksikan bisa di kolom komentar. Oke guys, salam JP, salam betting.